warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Subagja, kelas PJKR 1G, NPM 205201668. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi sel. Sel yaitu unit dasar struktural dan fungsional. Sel yaitu unit struktural dan fungsional dari organisme hidup. Bagian penyusun tubuh manusia, dan tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu, yaitu 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel: melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, seperti mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya. Itu molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain-lain. Mengeluarkan zat sisa seperti urea dari nitrogen, CO2, dan sampah metabolisme. Mempertahankan bentuk dan integritas, yaitu ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Perkembangan biakan sel, yaitu mitosis, tumbuh dan perbaikan, sedangkan meiosis, pembentukan sel kelamin. Studi mengenai sel, yaitu sitologi, studi tentang sel. Anatomi mikroskopis, yaitu sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Struktural subselular dapat diamati dengan mikroskop elektron. Satuan ukuran yaitu mikrometer. Contoh gambar anatomi manusia. Bagian-bagian sel terdiri dari membran sel atau plasma membran. Sitoplasma terdiri dari sitosol, organel. Organel terdiri dari organel membrana dan organel non-membrana. 3. Nukleus atau inti sel. Contoh gambar membran plasma sel. Batas dengan dunia luar sel: memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Sitoplasma, istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus inti sel. Nukleus atau inti sel, yaitu pusat kontrol dari sel. Mengontrol sintesis protein, mengarahkan karakteristik fungsional dan struktur sel. Komposisi membran plasma, yaitu lipid atau lemak, terdiri dari fosfolipid, yaitu kepala, hidropolipik, ekor, hidrofobik, bentuk lipid bilayer, 2 lapis. Kolesterol, glikolipid, itu komponen karbohidrat. Komposisi membran plasma: protein, terdiri dari protein membran integral, protein membran perifer. Beberapa bertindak sebagai enzim saluran ion dan reseptor, dan glikoprotein. Contoh gambar fungsi dari plasma membran. Fungsi membran plasma yaitu pembatas permeabel selektif, yaitu nutrisi masuk dan zat sisa keluar. 2. Komunikasi. 3. Koneksi intraseluler. Dan 4. Pembatas fisik. Mekanisme transport lintas membran, yaitu transport pasif, transport aktif, bulk transport. Osmosis. Pasif transport terbagi jadi tipe simple diffusion, Schultes. 2. Facilitated diffusion, Schultes. Bulk
filtration, solution. 4. Osmosis, solvent. Movement of substance along a compression gradient, high to low. Dan ATV is not required. Sitoplasma atau sitosol yaitu matriks material intraseluler, berbeda-beda untuk tiap sel dan kebanyakan air. Sitoplasma organel itu struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagian sel, penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Organel membranosa meliputi retikulum endoplasma itu RE. RE terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar mengandung ribosom dan membuat protein untuk dikirim ke luar sel. Sedangkan RE halus tempat metabolisme lemak dan karbohidrat dan fungsi detoksifikasi. Organel membranosa itu peroksisom vesikel yang terbentuk dari RE kasar menggunakan oksigen untuk detoksifikasi diperantai oleh enzim-enzim khusus paling banyak terdapat di sel hati. Contoh gambar detoxification. Organel membranosa itu aparatus Golgi memodifikasi, menyimpan dan memilih material dari RE kasar, daerah penerima, dan daerah pengirim, menghasilkan lisosom, autofagi menyingkirkan organel-organel yang telah tua, dan autolisis destruksi sel. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda, menghasilkan banyak ATP, disebut sebagai pembangkit energi. Organel non-membranosa tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein, meliputi ribosom yang bebas dan terikat, sitoskeleton, terdiri dari mikrofilamen, serabut intermediat, mikrotubulus, dan sentrosom, ribosom. Granula kecil dan padat, mengandung protein, RNA. Tempatnya sintesa protein. Tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Subunit kecil berukuran setengah dari subunit yang besar. Sitoskeleton terbuat dari lembaran protein, membantu membentuk sel, koordinasi pergerakan seluler, kategori mikrofilamen, filamen intermediat, mikrotubulus. Organel non-membranosa, sentriol dan sentrosom. Sentrosom terdiri dari area dekat dengan nukleus dan tempat perorganisasian mikrotubulus. Sedangkan sentriol atau sepasang di dalam sentrosom 9 set triplet mikrotubulus dan penting dalam pembelahan sel. Mikrofili, silia, dan flagel. Tambahan yang keluar dari permukaan beberapa sel, yaitu mikrofili, penting panjangnya sitoplasmik dan untuk absorpsi. Silia, biasanya dalam jumlah banyak,
dan bekerja sama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Flagel lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal dan menggerakkan sel. Nukleus, pusat kontrol aktivasi seluler, biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel. Tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Contoh gambar nukleus atau inti sel. Nukleus biasanya diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Nuclear envelope mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleolus, anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau nukleoli. Nukleoli bertanggung jawab untuk membentuk ribosom, kromatin, dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus, seperti DNA yang polimer nukleotida atau gula, fosfat, dan basa nitrogen, untai ganda, dan kromatin. Kromatin yaitu untaian DNA dan protein histon. Kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom menggantung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Contoh siklus sel.